Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jaya Gapito dengan sebagai moderator, saya akan menyampaikan desain dokumen dari Donekek atau analisis kebutuhan. Nah, anggota kelompoknya yaitu Bang Jaya Gapito, atau saya sendiri, Muhammad Dawi, dan Muhammad Ridho Ramadan Safei. Setelah itu kita mulai latar belakangnya, yaitu dokumen ini berisi penjelasan dari sistem-sistem yang akan dibangun dengan Setelah itu, dokumen ini bertujuan untuk dasar perancangan analisis dan desain dasar untuk aplikasi. Dokumen ini memastikan bahwa aplikasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan yang dialami dari permasalahan mitra. Analisisnya, pelanggan dapat memesan secara langsung dan menunggu pada tempat yang bebas dipilih. Bagi pengguna yang menunggu bisa dipanggil langsung. Selain itu, terdapat opsi pemesanan secara online pada WhatsApp. Pesanan-pesanan yang ada langsung dicatat manual menggunakan kertas dan pulpen. Transaksi yang ada dicatat menggunakan teknik yang sama. Toko kue memiliki 2 karyawan yang bekerja di sana. Identifikasi masalah, pemilik mengalami permasalahan keuangan karena tidak memiliki pencatatan cash flow sama sekali. Toko memiliki karyawan yang sedikit atau 2 orang, banyaknya produk yang disediakan dapat menyebabkan pelanggan ragu untuk memilih produk sehingga menjadi potensi untuk meninggalkan toko. Deskripsi singkat sistemnya ada 8 subsistem yaitu autentikasi, booking, menu, keuangan, laporan dan ulasan, admin, transaksi, dan asisten virtual. Setelah itu ada deskripsi singkat sistem yaitu deskripsi pelanggan, ada flowchart-nya, bisa dilihat. Untuk karyawan terdapat flowchart-nya, ada admin, terdapat juga flowchart-nya. Analisis kebutuhan sistem terdapat yaitu pengguna menggunakan aplikasi untuk melihat produk, interaksi dengan asisten, dan juga membeli produk. Karyawan bertanggung jawab untuk mengelola produk dan ulasan. Admin juga berwenang untuk keseluruhan fungsi yang terdapat di aplikasi. Kebutuhan fungsional yaitu autentikasi dan authorization pengguna, manajemen keuangan, asisten virtual, booking toko, laporan dan ulasan, panel admin, katalog menu, manajemen pesanan online, sistem antrean produksi, laporan perilaku pelanggan, manajemen template desain custom, keranjang produk, laporan respon asisten, kitchen display system, dan laporan keuangan dan cash flow detail. Kebutuhan non-fungsionalnya, sistem harus memberikan respon kurang dari 10 detik, sistem memiliki enkripsi pada autentikasi, dan harus disesuaikan supaya admin dapat memantau percakapan yang berlangsung, ada akses real time, menggunakan WebSocket ataupun delay keterlambatan 2 detik. Model memiliki presisi 0,5 dan Baik, sistem hasil berikutnya analisis sistem mendapatkan laporan kurang berorientasi dari objek atau 1%. yang pertama di sini ada use case diagram. Diagram use case ini Setelah itu ketersediaan sistem jaraknya di atas 90%, kebutuhan hardware-nya membutuhkan dukungan perangkat keras yang besar. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya sampaikan kepada Muhammad Dawi. Oke, berikutnya analisis sistem berorientasi objek atau UML. Yang pertama di sini ada use case diagram, merupakan diagram yang menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Diagram ini fokus pada apa yang dilakukan oleh sistem dengan memetakan interaksi antara aktor atau siapa yang menggunakan sistem dan juga use case atau fitur tool lain yang mereka gunakan. Nah, pada use case diagram ini menggambarkan interaksi langsung antara 3 aktor, yaitu pelanggan, karyawan, dan admin dengan sistem Donekek itu sendiri. Pelanggan bertindak sebagai pengguna utama yang memiliki akses mulai dari pengelolaan akun, melihat katalog, melakukan pemesanan, dan juga booking. Berinteraksi dengan asisten virtual hingga membuat dan meninjau ulasan. Sementara itu, karyawan berfokus Dawi, pada boleh operasional teknik dipercepat. dengan hak akses terbatas seperti pada login, pengelolaan pesanan, dan juga booking, serta admin yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi seluruh tugas operasional karyawan. Next. Kemudian
Di sini ada table untuk business realization. Di sini kami menggunakan template. Di dalam tabel ini ada use case realization ID, use case realization name, deskripsi singkat, aktor atau aktor yang terlibat, precondition dan juga post condition yang menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah use case, kemudian normal flow serta alternate flow, dan contohnya bisa dilihat pada layar. Next. Oke, berikutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Diagram ini berfokus pada bagaimana sebuah sistem bekerja untuk satu skenario spesifik. Di sini pada sequence diagram ini memperlihatkan pesan atau message atau data yang dipertukarkan antara aktor dan juga komponen sistem dari awal hingga akhir proses. Di sini setiap use case memiliki sequence diagramnya sendiri. Di sini ada login, kelola akun, next, ganti peran, next, interaksi dengan AI, hingga kelola laporan. Next. Next. Ya, hingga kelola laporan. Kemudian di sini juga ada kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Diagram ini memetakan entitas atau kelas yang ada seperti pengguna, seperti tabel pengguna, tabel pesanan, dan juga tabel produk lengkap beserta atribut atau data-datanya. Dan juga operasi atau metode-metodenya, dan juga bagaimana kelas-kelas tersebut saling berrelasi satu sama lain dalam arsitektur perangkat lunak yang kemudian ini. Next. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan alur kerja atau workflow atau aktivitas operasional dari sebuah sistem. Konsepnya mirip dengan flowchart, namun pada activity diagram ini lebih berfokus pada aliran kembali atau aliran data antar proses. Pada activity diagram ini menggambarkan langkah-langkah pengambilan keputusan serta dapat menunjukkan proses yang berjalan secara paralel. Di sini setiap use case memiliki activity diagramnya masing-masing, mulai dari login, kelola akun, next, ganti peran pengguna, interaksi dengan asisten virtual, next, hingga next, next, hingga dikelola laporan, next. Kemudian wireframe ini merupakan gambaran atau prototipe dari tampilan yang akan ditampilkan kepada pengguna atau bisa dibilang UI-nya. Di sini terdapat beberapa fitur yang sudah memiliki prototipe wireframe-nya. Di sini ada untuk wireframe beranda dan katalog, dan juga wireframe untuk login dan registrasi. Next, ranjang dan checkout, checklist, manajemen pesanan, status pesanan, hingga status pesanan. Next, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Dawi atas materinya. Kita lanjut pada analisis metode AI dan data science yang disampaikan oleh Muhammad Ridho. Kepada Muhammad Ridho, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode AI dan data science. Pertama, studi terdahulu, ya, studi pertama yaitu adalah Feng et al, Feng dan kawan-kawannya, dan kedua adalah studi 2, Kabir Mamduh dan Kok. Next. Setelah itu ada variabel inputnya. Variabel input asisten virtual berbasis LLM adalah data keseluruhan toko dan dari deskripsi singkat, informasi produk ataupun histori pelanggan, data histori dari pengguna, dan token-token prompt dari pengguna. Variabel input dari sistem rekomendasi adalah data histori dari pelanggan, misalnya apa yang diklik, tab yang masuk, dan lain-lain, dan produk yang tersedia. Variabel output dari asisten virtual berbasis LLM-nya adalah token-token output untuk deskripsi produk dan tautan rekomendasi yang bersifat opsional. Variable output sistem rekomendasi adalah produk-produk yang mungkin dibeli pengguna. Next. Metode AI atau data science assistant virtual secara garis besar terbagi dua, yaitu knowledge base dan pengambilan query. Untuk knowledge base ini diambil berdasarkan deskripsi toko produk, transaksi, dan percakapan, dan chunking yang dan dipisah menjadi potongan yang memiliki ukuran 200 sampai 300 kata. Setelah itu untuk pengambilan query-nya yang terdapat seperti ini, yaitu
memiliki format, prompt, dokumen, dan tipe dan konten yang seperti ini. Setelah itu, eh, setelah dua langkah tadi kita lakukan embedding, eh, yaitu mengubah knowledge base dan query menjadi representasi vektor. Next. Setelah itu ekstraksi kemiripan dari query dan knowledge base, yaitu yang disebut retrieval. Basis data vektor yang digunakan adalah ChromaDB karena kebutuhan komputasi yang rendah. Metrik yang digunakan untuk mencari kemiripan kata query dari dokumen adalah cosine similarity, seperti rumus yang ada di sini. Setelah itu kita susun prompt-nya dengan struktur sistem header, konteks, pertanyaan pelanggan, dan terakhir yaitu di bawahnya adalah jawaban. Next. Begini adalah contoh hasil query-nya. Dan untuk yang terakhir adalah untuk fine tuning, adalah untuk memberikan dataset buatan sendiri dengan setidaknya 80 titik data percakapan yang memiliki prompt, yaitu pertanyaan yang akan disampaikan kepada AI, dan tugas atau task, yaitu penugasan AI dan domain yang spesifik. Terdapat 4 spesifikasi tugas, yaitu informasi toko, rekomendasi produk, informasi produk terlaris, dan informasi data produk. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Ridho untuk penyampaian materinya. Lanjut, saya akan menyampaikan metode AI dan data science untuk sistem rekomendasi menggunakan pendekatan terbobot dari collaborative filtering dan content-based filtering. Nah, kita preprocess user item interaction dengan menggunakan history preferensi dan memiliki kolom tipe kata dan memiliki konstanta yang seperti di bawah ini. Setelah itu kita buat menggunakan agregasi item dari tipe aksi ini. Nah, kemudian kita lakukan min-max scaling per baris. Setelah itu kita preprocessing fitur item menggunakan TF-IDF untuk mengubah deskripsi dan nama produk. Kategori diubah menjadi vektor menggunakan one-hot encoding. Contohnya terdapat seperti ini. Nah, setelah itu kita menggunakan nilai CBF-nya mendapat dari S-item dengan menghitung cosine similarity. Digunakan untuk menghitung tabel CBF untuk setiap pengguna dengan menggunakan R atau tabel ini dan S-item. Setelah itu kita menggunakan weighted sum dengan rumus yang di bawah ini, yaitu setelah itu kita akan pada collaborative filtering, setelah itu kita menggunakan weighted sum dengan nilainya seperti ini. Nah, ada nilai beban untuk keseluruhan modelnya. Baiklah, kita akan evaluasi asisten virtual, yaitu akurasi, response relevance, Bleu score, human evaluation, response time. Setelah itu untuk sistem rekomendasi, precision, recall, F1 score, mean average precision, dan user satisfaction. Baiklah, atas itu kami berakhirnya evaluasi ini, maka berakhirlah presentasi kami. Apabila ada saran dan kesalahan, mohon saran ataupun kritik mohon disampaikan. Nah, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.